Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya Arhasi Rahmani Fajardini dengan NIM 2018-0430-121 dari Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mata kuliah Kebank Sentralan akan menjelaskan tentang profil sejarah dan transformasi Bank Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan profil Bank Indonesia. Status dan kedudukan. Lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadikan bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Misi, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Turut menjaga kestabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilitasan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batasan-batasan tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan diukur dengan mudah. Selanjutnya, 3 pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya adalah sejarah Bank Indonesia. Abad ke-16 tahun 1600. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Selanjutnya, maskapai dagang tahun 1602. Pembentukan maskapai dagang VOC, Persekutuan Dagang Hindia Timur, mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Tugas VOC pada tahun 1603.
VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis, namun gagal. Selanjutnya, Bank Koren dan Bank Van Lening pada tahun 1746. Bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Koren. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank Van Koren disempurnakan menjadi The Bank Van Koren and Bank Lening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Selanjutnya, Bank Koren dan Bank Van Lening pada tahun 1818. Penutupan Bank Van Koren dan Bank Van Lening karena krisis keuangan. Pendirian Desjavance Bank tahun 1828. Pendirian Desjavance Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada Desjavance Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktroy secara periodik diperpanjang pada setiap 10 tahun. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjang oktroy. Desjavance Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Selanjutnya, ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi sistem tanam paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar karya Douwe Dekker yang mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negara Belanda. Desjavance Bank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Rentang tahun 1829 sampai 1870, DJB melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda, termasuk Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Cirebon, Solo, dan Pasuruan. Selanjutnya, liberalisasi ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1870. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis Hindia Belanda. Dalam hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran oleh Belanda selama penerapan sistem tanam paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi atau yang lebih dikenal dengan politik etis pada tahun 1801. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 banyak permunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Rentang tahun 1870 sampai 1942, Desjavance Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda. Selanjutnya masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpokai Hatsuginko. Selanjutnya, masa Hindia Belanda tahun 1942. Pada tahun 1828, Kerajaan Belanda memberikan oktroy atau pihak-pihak istimewa kepada Desjavance Bank untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktroy secara periodik diperpanjang 10 tahun sekali hingga tahun 1922 telah dilakukan 7 kali perpanjang oktroy. Pada tahun 1922, pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang Desjavance Bank Wet. Selanjutnya, 2 wilayah di Indonesia pada tahun 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration. Pada masa ini, NICA memberikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk
mengacaukan ekonomi Indonesia. Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23, yaitu berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Maka pemerintahan Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia. Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NISA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi Indonesia dan munculnya peperangan mata uang. Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan uang merah dan ORI dikenal dengan uang putih. Selanjutnya, Republik Indonesia Serikat pada tahun 1945. Pada tahun 1949, pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar. Dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Indonesia Serikat oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Selanjutnya beralihnya Bank Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisme DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintahan RI dengan besaran mencapai 97%. Pemerintahan RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 dengan pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini terdapat Dewan Moneter yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter diketahui Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Selanjutnya, ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin bank berjuang, berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi tunggal dengan nama Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, yaitu BNI, yang berdirinya lewat Perpres nomor 17 tahun 1965. Dalam masa implementasi Bank Berjuang, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank milik pemerintah lainnya menjadi BNI Unit 2-5. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegangan kas negara pada tahun 1968. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1.
Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegangan kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank lainnya tergabung dalam bank tunggal berubah menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Selanjutnya, deregulasi perbankan pada tahun 1988. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan sebagai Paktu 88 atau Paktu 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perdagangan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Selanjutnya, krisis moneter Asia. Pada tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, Bank Indonesia menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Dalam framework ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen tahun 2004. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan Bank Indonesia sentral yang independen, menyempurnakan pengaturan tugas dan wewenang dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Selanjutnya, penegasan Bank Indonesia sebagai leader of the last resort 2009. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai leader of the last resort. Selanjutnya, yang terakhir sepertinya ini. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK tahun 2011. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting yang lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada satu tujuan. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis, untuk mencapai visi dan misi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi untuk terhadap perekonomian nasional dan
terbaik di antara negara-negara emerging market untuk Indonesia maju. Diperlukan dukungan strategis dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Selanjutnya, arah strategis Bank Indonesia. 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. 1. Cinta Bank Indonesia. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberikan yang terbaik bagi institusi dan tercermin dari kinerja yang baik pula. 2. Cinta ilmu. Kompetensi. Untuk terus belajar setinggi mungkin, tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. 3. Ilmu mayor diperkuat dan minor diperluas, agar kesempatan untuk maju lebih terbuka. Berpikir strategis, mengesahkan kemampuan berpikir strategis. Dalam hal ini, tak hanya latar belakang dan bagaimana melaksanakannya, namun sisi konsepsi harus diperkuat. Untuk itu, dalam pekerjaan apapun perlu framework yang baik agar pekerjaan berjalan lebih efektif. Memimpin perubahan agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gaining commitment, kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpin. Caranya adalah dengan memotivasi, menjelaskan mengenai visi, strategis, maupun program yang dimiliki dan mengajak untuk melaksanakan. Cinta Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Kedekatan kepada Tuhan diimplementasikan pula dalam melaksanakan pekerjaan. Cinta keluarga, menjaga keharmonisan keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa beban. Selanjutnya, pencapaian program. IMF, WB Annual Meeting 2018. Kedua, sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika. Ketiga, penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan suku BI. Keempat, pendalaman pasar melalui Indonesia Overnight Index Average Domestic Non-Deliverable Forward. Kelima, peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. 6. Counter-cyclical capital buffer. Ketujuh, penerbitan ketentuan fasilitas likuiditas intrahari. Yang ke-8, penentuan UK. Yang ke-9, perluasan local currency settlement. Ke-10, BI religi. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.